Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, kaum muslimin rahimakumullah. Dalam petuah masyarakat Minangkabau ada nasihat bahwa tidak seluruh tinju mesti disambut. Bahkan ada yang bisa dilepaskan dengan gelek sapadi. Dan tentu tidak semua angin ribut menjatuhkan buah. Namun karena banyaknya pertanyaan dan bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan tentang keberadaan ulama ranah Minang. Apakah betul seperti yang dikritisi oleh orang Semando kita yang juga memiliki perhatian yang dalam kepada Sumatera Barat dan ranah Minang? Dalam hal itu, supaya ada keberimbangan, tentu perlu kita melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah membawanya ke dalam, menjadikan itu sebagai motivasi dan cambuk agar pendidikan keislaman, semangat pembinaan, dan tentu adalah usaha pengembangan diri harus lebih maksimal dan tidak boleh henti. Namun di sisi lain, tidak ada salahnya kalau kita sedikit memberikan tanggapan tentang hakikat yang sebenarnya. Bagaimana keulamaan di ranah Minang, regenerasi dijalankan, dan seperti apa kondisi keilmuan para ulama hari ini. Untuk itu, wahai ibadallah, saya sedikit ingin menjelaskan bahwa generasi penuntut ilmu di Minangkabau dan juga di luar Minangkabau yang berasal dari orang Minangkabau belumlah melupakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ." Amanah menuntut ilmu yang berlanjut kepada amanah memikul tugas-tugas seorang alim dan termasuk juga rasa tanggung jawab sebagai konsekuensi atas keilmuan yang telah didapat belumlah dilupakan oleh generasi muda Minangkabau. Alhamdulillah. Namun sesuai dengan ayat itu, para ulama di Minangkabau benar-benar berusaha semaksimal mungkin tidak keluar dari garis yang telah dipahatkan oleh firman Allah tersebut. Ayat 122 surat At-Taubah itu telah memberikan panduan latar belakang tugas-tugas keulamaan dan tujuan yang harus
menjadi capaian sebagai amanah ilmiah yang dipikul. Tentu jauh dari tujuan-tujuan mencari popularitas atau mensejajarkan diri dengan orang-orang yang disebut dengan ulama, dan bukan pula untuk mendapatkan gelaran-gelaran yang disandangkan oleh manusia sebagai pemuliaan yang belum tentu patut untuk disandang oleh seseorang. Keikhlasan merupakan pakaian yang tidak boleh lepas dari seorang penuntut ilmu. Popularitas bukanlah suatu tujuan. Karena itu dia bukanlah sebagai ukuran keulamaan di ranah Minang. Kita belum lagi lupa dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, yang memperingatkan bahwa tujuan menuntut ilmu bukanlah liyujariya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha. Bukan untuk mensejajarkan diri, apalagi bertanding dengan para ulama lain, dan tidak pula untuk menunjukkan kehebatan dalam perdebatan dengan orang-orang yang tidak mengerti. Wahai ibadallah, dalam garis-garis itulah para ulama di Minangkabau sampai hari ini bergerak. Karena itu, kalau ada yang mengatakan tidak ada ulama di ranah Minang, atau tidak lagi muncul ulama di ranah Minang, tapi dengan ukuran tidak adanya yang populer dan tidak dikenal oleh segmen-segmen tertentu, orang-orang tertentu, menurut hemat saya, bukanlah ukuran tentang keulamaan. Dan tidak bagus kalau hal seperti itu terus dikumandangkan, diulang-ulang, karena ada sisi-sisi lain yang bisa jadi menjadi ekses dari pernyataan itu. Bisa saja ini adalah suatu pernyataan yang mendorong umat untuk tidak memandang keberadaan para ulama, kalaupun dikatakan demikian sebagai ulama, untuk tidak mematuhi arahan mereka. Kita tentu tidak akan melupakan kebesaran, nama harum, dan ketokohan para ulama-ulama Minangkabau terdahulu. Tetapi yakinlah, likulli zamanin rijal. Setiap zaman itu punya tokohnya. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan umatnya tanpa ada yang menuntut dan mengayomi. Begitu juga di Minangkabau. Karena itu, kita harus menempatkan pernyataan itu dalam timbangan yang adil. Satu sisi kita fahami makna positifnya,
Tapi di sisi lain kita juga harus waspada. Karena mengatakan tidak ada ulama bisa jadi akan menyebabkan ketidakpatuhan atau sikap anggap remeh dari sebagian umat. Mudah-mudahan bukan itu yang menjadi tujuan. Apalagi di saat-saat para ulama Minangkabau tidak begitu saja mudah tunduk kepada kecenderungan-kecenderungan orang-orang yang ditokohkan di negeri ini. Saya rasa umat perlu menyikapinya dengan sikap berimbang demikian. Mudah-mudahan kita semua selamat dari godaan dan rayuan kecintaan kepada dunia yang mengakibatkan kita terlalai dengan tujuan utama kehidupan dalam berbagai profesi yang kita jalani. Apalagi para ulama yang tidak sepatutnya menganggap dakwah, fatwa, dan tugas-tugas memikul amanah ilmiah sebagai profesi keduniawian. Beban berat, tugas berat, tidak akan terjalankan hanya dengan dilabeli dengan ulama atau digelari dengan panggilan-panggilan kehormatan keulamaan yang tersebar di tengah masyarakat. Terakhir, saya ingin katakan, setiap orang tentu berhak menilai. Tetapi orang yang bijak tidak akan mengukur baju dengan menggunakan ukuran celana. Tidak akan menimbang sesuatu bukan dengan timbangannya. Orang yang mengenali murni dan tidaknya emas tentu adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang itu. Dan juga tentunya adalah yang memang mengerti dan memahami hakikat sebenarnya. Mudah-mudahan pernyataan saya ini tidak diposisikan sebagai suatu bantahan, tetapi hanya sebatas pertimbangan. Karena bagi kita, ada atau tidaknya orang-orang yang disebut ulama, umat mesti harus tetap terbina di ranah Minang. Kiprah dan tugas kebangsaan secara nasional maupun internasional tentu sangat tergantung kepada peluang dan kebutuhan. Itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi di saat ukuran-ukuran keulamaan sudah tidak lagi menggunakan ukuran-ukuran ilmu dan ukuran-ukuran keulamaan yang hakiki. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.